Politeknik Bandung. Yang terhormat Bapak Dr. Adang Saputra, SSI, Kom MSc, selaku Kaprodi Geologi, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Serta yang terhormat Bapak Ibu dosen peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Webinar kali ini akan mengusung tema pemanfaatan mineral grafi. Sebelum memulai acara, perkenalkan, nama saya Salsabila Nurhairunisa selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan, yang ketiga ada acara inti yaitu pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator, dan terakhir ada penutup. Memasuki acara agenda selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Asep Rohman, STMT, selaku Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Saya persilahkan. Saya kira nggak ada sambutan, Pak Sof. Ya udah, saya ini nih. Karena harus menyambut, jadi singkat saja ya Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Mas Abraham dan Mbak Gladys yang sudah berkenan untuk bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Saya rasa ini topik yang sangat penting yang dibawakan oleh orang-orang penting nih. Buat saya sih orang-orang penting karena ini adalah anak-anak sulungnya PEP yang akan segera lulus ya. Insya Allah akan segera lulus dan diwisuda nanti tanggal 11 minggu depan. Jadi ini H-7 sebelum wisuda, Abraham dan Mbak Gladys sudah jadi narasumbernya di PEP ini. Terima kasih teman-teman di geologi yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Silakan, selamat berkegiatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Pak Adang. Pak Adang tidak bersedia hadir di webinar, namun sayang sekali belum bisa memberikan sambutan karena sedang dalam perjalanan. Acara selanjutnya yaitu Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh panelis webinar kali ini, yaitu Abraham Brami Tangkawaro dan Gladys Syafira Maneswari Wirawan. Dan pada akhir pemaparan ada sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Muhammad Rahman selaku moderator. Kepada Muhammad Rahman saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Salsa selaku MC atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu Sivitas Akademika serta teman-teman mahasiswa yang telah hadir di webinar yang berjudul Pemanfaatan Minegrafi. Sebelum memasuki inti acara, perkenalkan nama saya Muhammad Rahman dari Program Studi Teknologi Geologi 2021 Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi pemaparan kali ini. Sebelum melanjutkan rangkaian acara, saya akan membacakan aturan selama webinar berlangsung. Selama pemaparan webinar berlangsung, hadirin dilarang mengaktifkan mikrofon sehingga pemaparan materi berjalan dengan lancar. Kedua, sesi diskusi para hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa mengetik pertanyaan di kolom chat. Sesi diskusi akan kita laksanakan setelah kedua narasumber selesai memaparkan materinya. Sebelum narasumber memaparkan materi, izinkan saya membacakan CV-nya terlebih dahulu. Baik, narasumber yang pertama, seorang junior geologis dari Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, yakni Kak Abraham Brami Tangkawaro
Beliau telah berpengalaman menjadi junior geologis di PT Jaya Resource Bolaang Mongondo pada tahun 2021. Menjadi asisten laboratorium di Pusat Sumber Daya Batubara dan Panas Bumi atau biasa disingkat PSDMBP pada bulan Februari sampai bulan Juni 2022. Bersamaan dengan itu, menjadi asisten dosen mineralogi, endapan biji primer, survei pemetaan, serta geologi eksplorasi pada bulan Februari sampai sekarang. Selama berkuliah di Politeknik Energi dan Pertamanan Bandung, beliau juga aktif mengikuti perlombaan dan mendapatkan berbagai penghargaan, di antaranya juara 2 pada Esai Competition, Sriwijaya Mining Competition pada tahun 2022. Juara 3 dan The Best Presentation in Poster Competition 11 Maret Energy and Climate Summit pada tahun 2022. Selanjutnya, Top 10 Finalists of Energy Challenge Competition, Ministry of Energy and Mineral Resources pada tahun 2020. Baik, sebelum Kak Abraham memaparkan materinya, saya ingatkan kembali kepada para hadirin untuk memastikan bahwa fitur mikrofon dalam keadaan mute, sehingga dalam penyampaian materi berjalan dengan lancar. Kedua, saat sesi diskusi, para hadirin yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa mengetik pertanyaan di kolom chat. Kepada narasumber yang pertama, Kak Abraham, kami persilakan untuk memaparkan materi yang berjudul karakteristik penentuan tipe deposit emas selama 50 menit ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi semua. Terima kasih Rahman. Pada pagi hari ini saya akan membawakan topik dengan judul penentuan tipe deposit emas. Untuk saat ini kiranya ini dijadikan sebagai sharing session ya, bukan semata-mata menggurui, tapi misalnya saya ada kesalahan mohon dikoreksi dari Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Izin share screen. Apakah slide presentasi saya sudah terlihat? Baik Kak, sudah terlihat. Oke. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati. Di sini saya akan membahas dengan topik penentuan tipe deposit emas. Untuk pendahuluan sendiri di sini ada peta persebaran cebakan mineral pada lengan utara Pulau Sulawesi. Saya sadur dari Cavaliers et al. Tahun 1992, di mana daerah penelitian yang saya ambil itu ada di daerah Bolaang Mongondo Selatan. Untuk penyebaran metal atau base metal atau logam di Sulawesi Utara itu sangat melimpah. Bisa dilihat di sini pada peta metalurgi ini Pulau Sulawesi. Di sini saya sadur dari Pak Artaja M. Hatta dari SMR tahun 2011, di mana dari paling ujung lengan utara Sulawesi itu sudah sangat ditemukan banyaknya indikasi-indikasi mineral dari kegiatan-kegiatan penambangan emas seperti di Tokatindung dengan tipe low sulfidation-nya, baru ada Mesel dengan sedimen hosted-nya, Malala, sampai Gua Maros. Sulawesi sendiri memiliki segala tipe deposit yang ada di Indonesia ini, dan Sulawesi itu dengan tektonik setting yang sangat kompleks, dia itu bisa memunculkan banyak sekali mineral-mineral logam. Nanti kita bahas pada slide selanjutnya. Ini sedikit ada model sistem hidrotermal magmatik yang mungkin kita akan ulik-ulik nanti, di mana ada endapan porfiri CuAu-MO, baru ada endapan skarn yang nanti akan dibahas untuk ladies mungkin, dan di sini ada epithermal high sulfidation dan epithermal low sulfidation dari Corbett and Slick tahun 1996. Untuk tipe cebakan sendiri saya mengacu pada Pak Heidenquist tahun 1995, di mana ada low sulfidation deposit dan high sulfidation deposit dengan beberapa parameter di sini.
Untuk observasi lapangan sendiri, di sini saya melakukan observasi lapangan dengan deskripsi litologi dan alterasi. Di sini ada yang saya tandai kuning ini adalah breksi hidrotermal dengan warna dark gray atau abu-abu gelap, tekstur monomik, silika fagi alteration, di mana breksi hidrotermal ini muncul atau naik di atas permukaan sehingga tersingkap. Dan boleh dilihat di sini ada samping kirinya itu ada breksi dengan alterasi argilik, mungkin sedikit ada diorit ya. Ini ada contoh diorit yang sudah teralterasikan argilik. Selanjutnya di sini ada breksi diatrem dengan alterasi silika masif, strong oxide dengan kelasnya subrounded. Di sini yang saya highlight di sini adanya tekstur crackle. Di sini menunjukkan tekstur crackle di mana tekstur tersebut sangat identik dengan breksi diatrem atau pembentukan dari si breksi diatrem itu sendiri. Dan samping sini ada alterasi argilik. Untuk kanannya itu cukup menarik. Di sini ada tuff breksi dengan alterasi argilik lanjut atau advance argilik yang sudah menandakan apa sih tipe deposit yang nanti kita bisa ketahui ketika nemu alterasi-alterasi tersebut. Yang cukup menarik di sini kita lihat ada tuff breksi dengan alterasi silika fagi, di mana silika fagi tersebut merupakan salah satu ciri dari salah satu tipe deposit, yaitu high sulfidation. Nanti mungkin apakah ini high sulfidation atau low sulfidation. Nanti kita lihat di slide-slide terakhir untuk penentuan tipe depositnya. Di sini juga ada tuff breksi dengan alterasi argilik lanjut. Baru ada juga breksi diatrem dengan tekstur polimik, silika fagi alteration, strong oxide. Di sini juga saya mendapatkan welded tuff, di mana berarti daerah penelitian ini merupakan daerah-daerah batuan-batuan vulkanik. Di sini juga masih dengan observasi lapangan, di mana ada breksi diatrem dengan alterasi silika masif. Ini contohnya, ini breksi diatrem dengan alterasi silika masif. Baru ada breksi diatrem yang sudah cukup teroksidasi kuat, di mana mineral-mineralnya sudah tidak terlihat, tapi untuk tekstur breksinya sendiri masih cukup bagus ya dilihatnya. Ada kelas sama matriksnya. Baru yang cukup menarik juga di sini adanya intrusi andesit dengan alterasi propilitik, di mana ada sedikit vein yang diisi sama epidot dengan tingkat oksigennya mungkin sekitar moderate oxide atau oksidasi menengah. Next, nah ini adalah peta alterasi dan lokasi sampling di daerah penelitian, di mana ini merupakan titik-titik pengambilan sampel sekitar mungkin 40 titik pengambilan sampel yang ada. Ada beberapa sampel yang saya ambil di alterasi argilik, baru advance argilik ini yang agak kuning ini, yang merah itu alterasi silika masif, silika dengan tekstur masif, baru ada juga silika dengan tekstur fagi. Nanti kita lihat pada slide-slide berikut untuk deskripsi-deskripsinya. Nah, untuk metodologi penelitian sendiri itu adalah metode analisis mineralogi. Pasti bingung sih apa itu mineralogi? Apa mungkin teman-teman, Bapak Ibu sekalian baru mendengarnya? Nah, metode analisis mineralogi sendiri itu dilakukan untuk mengetahui jenis dan karakteristik si mineralogi biji yang terkandung pada sampel tersebut. Nah, selain itu, data mineralogi ini dapat digunakan untuk mengetahui paragenesa untuk ilmu selanjutnya nanti. Untuk misalnya paragenesa mineral tersebut, baru bisa juga dijadikan kajian pustaka yang nantinya akan digunakan oleh bagian-bagian metalurgi ketika kita bisa mengetahui tekstur dari atau hubungan antar mineral tersebut. Di sini ada contoh sifat optik mineral. Di sini ada mikroskop dengan ini mungkin tampilan di laboratoriumnya ya. Ini pada samping kiri ini, dan ini tampilan dari sayatan poles. Nanti preparasinya seperti apa akan ditunjukkan di slide berikut. Nah, untuk peralatan laboratorium dan mesin pendukung yang digunakan itu ada mesin cutting
Jadi batuan yang besar itu dari lapangan itu mungkin seukuran genggaman tangan itu flut. Nah, itu kita cutting, potong-potong dengan diameter tertentu, lalu kita masukkan di mesin cutting ini, kita potong sehingga membentuk. Lalu kita lanjut untuk penghalusan. Nanti ada mesin poles untuk pendukung penghalusannya, baru satu rangkaian komputer untuk nanti analisis mikroskop. Ini ada mikroskop polarisasi, mana ini salah satu bagian-bagiannya yang digunakan. Mikroskop polarisasi ini kami gunakan untuk menganalisis mineralogi biji. Nah, ini saya foto mikroskop dari Politeknik Energi Pertambangan Bandung yang cukup canggih ya. Kalau ya orang-orang yang mungkin baru melihatnya pasti agak bingung kalau pegangnya, tapi kalau untuk kita sudah belajar ya pasti bisa familiar dengan mikroskop ini. Mungkin preparasinya itu seperti berikut. Ini ada gambar. Berarti kita mempreparasikan sebuah sampel dengan nama polysection. Ada kan thin section, yaitu untuk petrografi. Sedangkan mineralogi sendiri itu sayatannya itu sayatan poles atau polysection. Di sini ada pemotongan sampel tadi, di mana sampel yang berukuran besar itu dipotong, diperkecil lah istilahnya, diperkecil untuk mendapatkan suatu ukuran ya mungkin sekitar diameter ya 2 cm mungkin diameternya. Nah, baru mendapatkan contohnya itu baru di cutting. Nah, setelah di cutting kita masukkan hasil cutting tersebut itu di ini resin atau pencetakan sampel. Ini kan ada alat cetaknya. Di sini ada resin yang sudah dicampur dengan hardener atau pengerasnya. Nah, ketika sampel itu habis kita cutting dan sudah terbentuk polanya, kita masukkan di pencetakan sampel ini. Nanti ketika sudah kita cetak akan berbentuk seperti ini. Resinnya itu sudah nyampur sama si batuan tadi, sampel yang kita potong tadi. Dari sini kita lanjut di penghalusan. Jadi yang di sini kan ini masih sangat kasar ya, masih sangat kasar si batuannya, sehingga kalau di mikroskop itu ketika batuan tersebut sangat kasar itu akan blur atau samar-samar kelihatannya, sehingga kita harus poles sampel tersebut agar supaya bisa terlihat jelas di mineral-mineral di bawah mikroskop tersebut. Ini ada tempat polesnya itu menggunakan serbuk korundum untuk pemolesannya. Di sini ada sampel-sampel. Ada 2 tahap sih sebenarnya untuk polesnya itu, yaitu poles kasar digunakan serbuk korundum dengan mesh yang cukup besar ya. Nah, sedangkan untuk pemolesan tahap 2 itu menggunakan alat tadi yang mesin poles ini. Nah, kita seperti bikin batu akik gitu. Tapi kita tahap ini sangat untuk pemolesannya itu sangat hati-hati dikarenakan pada tahap ini kita akan mengkilapkan sampel tersebut. Jadi pembuatan polysection ini seperti membuat batu akik gitu. Kita harus mengkilap dulu baru kita lap. Ketika sudah mengkilap, nantinya kita cek-cek lagi di bawah mikroskop apakah sudah terlihat mineral-mineral yang akan kita analisis atau belum. Jikalau misalnya belum, nanti kita harus poles lagi. Jadi yang tahapnya cukup lama itu di bagian poles ini. Ketika kita menghaluskan permukaan dari si sampel polysection tersebut. Next, untuk nanti penentuan tipe cebakan. Di sini saya menggunakan beberapa parameter kan. Yang pertama ini ada host rock dan or teksturnya. Di sini ada samping kanan ada gambar breaksy diatrem dengan tekstur polimik atau bervariasi. Di sini ada beda-beda kelas. Kelas itu seperti fragmen sih, tapi pada batuan breaksy vulkanik itu dilakukan polimik sama monomik. Untuk kelas ini kelas A, B, C, di mana kelas-kelas tersebut ini host rock-nya itu beda-beda gitu. Batuan-batuan samping yang diterobos oleh diatrem ini berbeda-beda sehingga nyatu di breaksy diatrem tersebut. Ini yang cukup menarik di daerah penelitian saya, di mana ada breaksy dengan tekstur vagi yang tekstur vagi tersebut diisi sama kristal alunite.
Nah, di sini ada Fagi tekstur, ada kelas. Ini kelas ya sama seperti ini, menunjukkan bahwa ini benar-benar breaksih. Dan untuk Fagi tekstur ini lubang-lubang hasil pencucian sih sebenarnya untuk Fagi tekstur tersebut, atau penciri ketika kita sudah mendapatkan Fagi tekstur itu bisa dibilang oh ini high sulfidation nih, tapi nanti kita buktikan di belakang. Untuk kristal alunite sendiri ini cukup menarik. Alunite tersebut jarang sekali ditemukan alunite kristal seperti ini. Dan biasanya alunite itu kan clay mineral. Nah, untuk kita menemukannya di lapangan itu biasanya itu dalam bentuk serbuk atau mungkin ya masif. Nah, sedangkan ini teksturnya itu pleti-pleti atau bladed, sehingga pembentukan dari si alunite ini cukup apa ya, untuk para genesanya nanti cukup menarik sih kalau kita mau dibahas, tapi kita nggak akan bahas itu. Kita bahasnya yang secara praktikal. Jadi saya cuma menunjukkan bahwa di sini ada kristal alunite untuk mendukung nanti penentuan tipe depositnya. Di sini ada mungkin penampang karakteristik zona alterasi pada tipe jebakan epithermal sulfidasi tinggi atau high sulfidation dari Stover-Jen tahun 1987 dalam Aribes 1995, di mana Fagisilika itu diinterpretasikan sebagai feeder zone-nya atau pengkayaan zona mineralisasi emas atau tembaganya. Di sini makin ke arah kiri, itu alterasi tersebut sudah semakin melemah. Di sini yang kotak ini ya menggambarkan yang samping kiri ini, di mana paling kanan itu ada lead silicik atau fagisilika seperti tadi. Baru makin ke arah luar itu makin lemah alterasi tersebut, di mana mulai masuk pada advanced argilik, hingga propylitic. Propylitic tadi yang mineral-mineral tersebut tidak terlalu terubah dibandingkan kita melihat pada alterasi silicifikasi argilik ini. Si propylitic ini batuan-batuannya itu masih sedikit terlihat. Di sini mungkin ada contoh sampel-sampel yang saya dapat di lapangan yang merepresentasikan bahwa di daerah sana itu benar-benar high sulfidation, epithermal. Di sini ada silika fagi. Jadi ini mungkin breaksih dengan alterasi silika fagi. Di sini ada advanced argilik, alterasinya advanced argilik. Terus ini ada alterasi argilik. Ini mungkin diorit ya tadi, ya diorit. Baru yang samping kiri ini adalah andesit dengan alterasinya propylitic. Nah, ini ada assemblage mineral. Nanti kita akan bahas untuk mineral-mineralnya di belakang. Tapi untuk penentuan tipe deposit itu, di sini untuk assemblage mineral itu saya mendapatkan ada enargite, baru ada luzonite, yang ini, yang agak pink ini. Nah, ini cukup menarik sih kalau untuk mineral grafis sendiri itu kita harus sering-sering lihat mineral biar bisa tahu ini mineral apa. Soalnya kalau untuk mineral grafis sendiri di bawah mikroskop itu kelihatannya sama semua. Kalau orang yang mungkin baru pertama kali pegang mikroskop dan mengamati polysection atau mineralografi itu kelihatannya sama, paling cuma perbedaannya itu warna. Misalnya seperti ini kan, ini kalkopirit, ini ada pirit. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti sekilas saja, sama-sama warnanya ya agak kuning-kuning krem gitu, tapi bisa dilihat dari relief, anisotropi dan sebagainya. Di sini ada covalent juga yang agak bintik-bintik, mungkin orange, ini agak merah orange, dan enargite yang hitam ini. Jadi ini assemblage mineral yang ada di daerah penelitian saya. Untuk karakteristik tipe endapan sendiri, di sini ada saya menggunakan parameter dari Heidenquist tahun 2000, di mana daerah penelitian itu masuk ke dalam tipe jebakan epithermal sulfidasi tinggi atau high sulfidation dengan kedalaman menengah 500 sampai 1000 meter dengan menggunakan beberapa parameter berikut, yaitu alterasi, di mana saya membandingkan daerah penelitian dengan model epithermal high sulfidation dari Heidenquist tahun 2000. Alterasi itu ada silicifikasi, argilik lanjut atau advanced argilik hingga propylitic. Di daerah penelitian pun sama, bahwa alterasinya itu ada silicifikasi,
argilik, advanced argilik hingga propylitik. Untuk bentuk depositnya itu berupa kalau di epithermal sulfidasi tinggi, sulfida masif, pengisian urat, dan breksi. Kalau untuk di daerah penelitian yang saya temukan itu adanya breksi. Mungkin breksi diaterm sama breksi hidrotermal yang tadi. Baru untuk host rock-nya sendiri itu ada di breksi diatrem dan batuan vulkanik. Sebenarnya sama juga untuk di daerah penelitian itu adalah breksi diatrem, breksi hidrotermal, dan tuff breksi atau batuan-batuan vulkanik. Untuk ore-nya sendiri itu biasanya untuk epithermal high sulfidation ini dari Heidenquist itu bilang bahwa ada Cu, Au, Ag, Bi, Te, dan Sn. Nah, untuk di daerah penelitian itu untuk biji tersebut adalah CuAu. Dilihat dari juga asosiasi mineral yang ada. Kalau di epithermal sulfidasi tinggi dari Heidenquist ini dia bilang bahwa adanya mineral-mineral enargite, luzonite, covellite, spirit, dan chalcopyrite serta tenantite, tetrahedrite sampai sphalerite itu menunjukkan bahwa ini sudah epithermal sulfidasi tinggi dengan kedalaman intermediate. Nah, kalau pada daerah penelitian itu ada enargite, luzonite, covellite, pyrite, chalcopyrite, dan sphalerite, itu sudah sangat cukup sih untuk bilang bahwa ini epithermal HS. Nah, sedangkan ditambah juga dengan sphalerite itu sangat mendukung bahwa kedalaman dari si epithermal itu masuk kedalaman intermediate. Nah, di sini kalau untuk tenantite, tetrahedrite mungkin saya tidak temukan ya. Sama untuk tekstur bijinya itu di daerah penelitian itu berupa fuggy quartz replacement. Seperti yang tadi, fuggy quartz yang diisi sama alunite, mungkin mineralisasi lainnya. Untuk ciri khasnya sendiri itu dari epithermal sulfidasi tinggi Heidenquist itu bilang bahwa ciri khas dari HS itu apa sih? Yaitu tekstur fuggy. Nah, kalau pada daerah penelitian itu ciri khasnya itu sudah memenuhi sih sebenarnya bahwa ini epithermal HS dengan kedalaman intermediate. Nah, ditambah juga ada kristal alunite, di mana alunite tersebut ketika kita lihat alunite, oh fix ini alterasinya itu advanced argilik gitu. Di sini ada sedikit teori mengenai mineralografi. Di sini ada parameter-parameter yang kita ambil untuk menentukan atau mendeskripsikan mineralografi tersebut. Di sini ada warna mineral yang gambar A ini ya. Ini warna mineral. Nah, warna mineral di bawah mikroskop itu kita tampilkan itu tanpa analiser atau cross nickel ya. Ini warna mineral pure ketika kita pasang sampel, kita lihat dengan polysection dengan mikroskop sinar pantul ya. Sinar pantul tadi langsung itu kelihatan, itu namanya warna. Kita catat apakah warnanya biru, kuning, abu-abu atau pink, kita catat saja. Baru selanjutnya itu ada bireflektan. Bireflektan ini merupakan sifat optik dari setiap mineral. Setiap mineral itu ada sifat optik tersendiri. Ini adalah sifat-sifat optik pada mineral. Ada warna, bireflektan, isotropi, polimorfisme, serta refleksi dalam. Tapi tidak semua mineral itu memiliki komplit seperti ini. Misalnya ada warnanya, ada bireflektannya, ada anisotropiknya, polimorfisme, serta refleksi dalamnya. Nah, bireflektan ini ketika tadi kita lihat di bawah mikroskop, mineral tersebut itu kan nanti di mikroskop itu ada namanya meja putar. Itu kita putar meja putar tersebut sehingga bergerak. Nah, kita sambil mengamati mineral tersebut pada lensanya. Apakah ada perubahan warna? Nah, ketika terjadi perubahan warna, nah ada beberapa mineral tertentu yang ketika kita putar meja putarnya itu terjadi perubahan warna. Mungkin misalnya ini kan, ini di sini ada kuning. Nah, ketika diputar sedikit, bisa jadi kuning ini berubah jadi putih atau berubah jadi biru. Nah, itu yang dinamakan bireflektan. Untuk anisotropi sendiri, di sini anisotropi merupakan warna dari bayangan atau sampel tersebut kita putar dalam posisi cross nickel atau nickel silang. Nah, nickel silang itu jadi kita pada mikroskop ada itu namanya analisis atau nickel silang. Ketika kita pasang nickel silangnya, kita putar si meja putar tadi sehingga dapat itu ini. Yang contohnya itu gambar B ini, puas cukup warna-warni sih. Soalnya pada awalnya itu ini namanya nickel sejajar ya ketika belum dimasukin cross nickel.
Ini nikkel sejajar. Dan ketika mungkin dimasukin cross nickel, nah itu warnanya bisa jadi seperti ini, warna-warni. Nah, itu ketika kita putar dan ada terjadi perubahan warna, itu merupakan apa yang dinamakan anisotropik. Baru selanjutnya itu ada polimorfisme. Sebenarnya polimorfisme sendiri itu merupakan perubahan warna pada nikel silang yang disebabkan oleh komposisi kimia mineral yang berbeda. Contohnya di sini pada gambar C. Sebenarnya ini yang coklat, agak coklat muda ini sebenarnya satu mineral yang sama, tetapi gara-gara adanya perbedaan komposisi kimia, sehingga pada saat kita cross nickel, di cross nickel itu terlihat berbeda. Jadi seolah-olah ini mineral yang berbeda. Tapi sebenarnya ini adalah mineral yang sama. Ini kalau nggak salah ini sphalerite ya, sphalerite. Jadi ada beberapa mineral tertentu yang memiliki sifat polimorfisme. Sepertinya contohnya ini sphalerite sih. Nah, next itu ada internal reflection atau refleksi dalam. Nah, refleksi dalam pada mineral itu dapat dilihat pada gambar B ini. Nah, ketika cahaya, kan itu mikroskopnya itu mikroskop sinar pantul, di mana ini ada permukaan mineral, kita tempelkan sinar, nah kita lihat lagi di lensanya itu. Ketika kita pasang cross nickel, biasanya itu ada beberapa mineral tertentu yang memantulkan kembali cahaya tersebut, sehingga di pengamatan mikroskop itu, oh ini nih ternyata warnanya merah. Nah, nggak semua mineral seperti ini ada refleksi dalam. Jadi hanya mineral-mineral tertentu juga adanya refleksi dalam tersebut. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 parameter tadi, kita bisa mendeskripsikan bahwa ini merupakan mineral A, ini merupakan mineral B dari deskripsi warna bireflektan. Soalnya setiap mineral-mineral itu memiliki ciri khas tersendiri. Misalnya mineral A tidak memiliki warna, mungkin warnanya biru, tapi bireflektannya itu tidak ada ya. Nah, itu bisa kita lihat dari beberapa parameter tersebut untuk menentukan bahwa ini mineral A, ini mineral B, ini mineral C. Nah, seperti juga sama untuk mendeskripsi batu sih. Tapi kalau untuk mineral grafis sendiri, kita harus sangat jeli untuk melihatnya dan harus sering lihat-lihat mikroskop dan mineral-mineral di bawah mikroskop tersebut. Di sini ada karakteristik mineralogi biji di daerah penelitian. Ini ada pirit. Pirit ini berbentuk euhedral ya, dengan warna ini mungkin kuning, agak krem atau abu-abu. Di sini dia itu sebagai butiran bebas atau butiran lepas. Di sini ada pirit juga, tapi dia itu mengisi atau samping-samping pada rongga batuan. Ini pirit ini sama, sebenarnya ini sama, tapi bentuk dari si pirit itu yang berbeda. Oke, saya next ya. Di sini juga masih dengan pirit, di mana pirit ini mengisi mikro fracture kecil pada sampel sehingga warnanya seperti ini. Kalau di bawah mikroskop itu semuanya itu warnanya bagus-bagus ketika kita lihat terjadi banyaknya mineral. Tapi karena pirit, ini kuning aja ini. Kuning mungkin krem ya. Nah ini juga pirit, sebenarnya sama pirit. Ini piritnya ini teksturnya berlubang-lubang. Ini lubang-lubang ini. Jadi ketika dalam cross nickel, pirit tersebut itu nanti memancarkan cahaya yang di lubang-lubang ini. Ini pirit, tapi warnanya berbeda. Mungkin gara-gara adanya pengotor atau misalnya pencahayaan itu mempengaruhi untuk warna dari foto tersebut. Di sini juga ada kalkopirit. Nah, yang cukup menarik di sini, si pirit ini berada di dalam kalkopirit, di mana ketika nanti itu di proses metalurgi itu sangat berpengaruh. Ini nanti akan dibahas di webinar Gladys ya untuk karakterisasi timah. Untuk sphalerite di sini ada sphalerite sama pirit. Nah, sphalerite ini yang menunjukkan bahwa di sini merupakan high sulfidation dengan kedalaman intermediate dengan munculnya sphalerite ini. Dia itu berikatan sama pirit. Ini pirit, masih sama tetap pirit, tapi sphalerite ini berikatan sama pirit. Oh iya, di sini di samping kanan bawah ini ada parameter bahwa segini ini 0,02 mm nih. Jadi kita bisa mengetahui ternyata
besar si mineral ini berapa tuh. Nanti kalau di komputer itu ada tools untuk mengukur dari sini ke sini berapa panjangnya, berapa lebarnya. Bisa kita atur-atur itu di tools komputer. Next, di sini yang cukup menarik juga ada covellite. Covellite itu merupakan penciri dari high sulfidation. Nah, mineral covellite itu dia itu interlocking di sini sama pirit, ada sedikit pirit, ini kuning-kuning ini covellite. Ini pirit. Nah, covellite sendiri memiliki ciri khas warna yang cukup bagus ya. Di sini ada indigo blue. Ini warnanya indigo blue. Cukup menarik ketika dilihat. Ini nikel sejajar ya. Posisinya nikel sejajar. Jadi belum kita masukin cross nickel. Nanti ketika di cross nickel ada warna beberapa mineral seperti covellite ini, dia itu menjadi berubah warnanya menjadi merah agak orange gitu. Nah, ini pirit sama covellite. Di sini ada IO atau iron oxide. Ini oksidasi besi, oksida besi sih biasanya. Jadi pirit, di sini ada pirit sama oksida besi. Nah, di sini ada kalkopirit sama sphalerite. Nah, di sini kalkopiritnya itu sebagai butiran bebas atau butiran lepas di sini. Dan samping kanan ini yang paling menarik di sini adanya tekstur atau mungkin lebih tepatnya itu ada tekstur kalkopirit disease ya. Di mana si sphalerite ini dengan kalkopirit ini tumbuh berbarengan. Mungkin untuk paragenesanya seperti itu, tapi karena di sini tidak membahas paragenesa, mungkin sekedar menyinggung saja bahwa ini adalah tekstur kalkopirit disease di mana di matriks sphalerite ini kan sphalerite yang seperti abu-abu ini ada bintik-bintik kuning yaitu kalkopirit. Kalau untuk di handbooknya itu menjelaskan bahwa ini merupakan sphalerite dan kalkopirit yang tumbuh berbarengan. Seperti itu. Di sini ada sphalerite juga dengan pirit. Nah, ini yang saya bilang tadi adanya polimorfisme. Di mana ini kan sama nih. Ini dalam posisi nikel sejajar yang samping kiri. Ini samping kanan. Ini adalah cross nickel atau X nickel. Ini kan sama warnanya. Warnanya sama. Untuk si sphalerite itu warnanya abu-abu kecoklatan, abu-abu kecoklatan. Nah, ternyata pas di cross nickel kita lihat, oh ini kok sphalerite-nya itu berbeda. Kok ada warna hitam gitu. Nah, sedangkan ini coklat-coklat. Nah, di sphalerite ini biasanya itu ada yang namanya polimorfisme. Untuk yang agak hitam itu biasanya itu Fe rich atau kaya akan besi. Sedangkan untuk sphalerite dengan warna yang agak terang atau kecoklatan terang itu biasanya itu Fe-nya pur atau sedikit kandungan besinya. Itu yang cukup menarik di sampel ini. Ini juga ada pirit sih sebenarnya. Baru di sini ada magnetit sama sphalerite dan pirit. Magnetit sebenarnya cuma di satu sampel saja untuk magnetit itu sendiri. Dan untuk sphalerite di sini menunjukkan tekstur deformation untuk si sphalerite ini. Baru sini ada pirit. Mungkin ini pirit yang subhedral ya. Ini ada sphalerite dengan tekstur deformation dan magnetit di sini. Baru yang cukup menarik juga di sini ada energite dengan covellite. Nah, ini. Jadi kan ini ada sedikit warna-warna biru ya, bintik-bintik biru, dan ciri khas dari covellite itu indigo blue warnanya. Jadi agak biru-biru langit gitu, tapi cukup menarik dilihatnya untuk si covellite ini. Ini ada bintik-bintik biru kan. Nah, ini pengamatan nikel sejajar. Nah, ternyata pas kita cross nickel, si energite ini berubah jadi warna hitam dan si biru yang tadi itu jadi warna seperti ini. Seperti orange kemerahan seperti adanya cahaya-cahaya gitu. Jadi warna orange ya. Itu ciri khas dari si covellite atau bisa dibilang ini anisotropi dari si covellite itu. Jadi anisotropi itu ketika pas kita pasang cross nickel, ada nih muncul seperti bintik-bintik orange kemerahan ini. Ini ciri khas dari covellite dan energi ini ciri khas dari energi ini. Ketika kita nickel sejajarin, dia itu warnanya agak coklat-coklat pink gitu. Nah, tapi pas di cross nickel dia itu jadi warna hitam. Itu sih. Makanya untuk mineral, jadi kita harus sering-sering mengamati mineral di bawah mikroskop untuk mengetahui bahwa ini mineral apa. Soalnya sangat banyak mineral yang juga mungkin sangat menarik dan jarang diketahui. Nah, di sini juga cukup menarik ada energite luzonite. Nah,
Ini yang warna agak pinkis-pinkis di sini, ini adalah energite luzonite dengan berasosiasi sama covalent, ini yang warna biru. Ini juga covalent, ini ada pirit sedikit, sama ini yang agak pink, ini energite luzonite. Nah, yang tadi saya bilang bahwa covalent itu memiliki anisotropik. Anisotropiknya itu seperti ini. Nah, ini kan warna biru, ini warna biru. Ketika dia di cross nickel atau X nickel itu, dia itu menjadi warna orange agak hitam. Dan ini kan kita foto ya. Kalau kita pengamatan sendiri, kita bisa putar-putar meja putarnya. Nah, mungkin ketika kita putar meja putar ini bisa jadi ya orange ini berpindah ke sini, yang hitam berpindah ke sini, begitu juga kita putar-putar lagi. Nah, itu yang dinamakan anisotropik dari suatu mineral. Ini covalent. Sedangkan kalau untuk pirit itu biasanya tidak ada. Ya, jadi ketika pasang cross nickel, ya itu jadi warna hitam aja gitu. Next di sini ada oksida besi atau iron oxide. Ada yang warnanya agak coklat dan ada yang warnanya agak merah. Hingga bisa kita bilang ini mineral oxide yang berbeda ya. Seperti itu. Ini penampakan cross nickel dari iron oxide. Ini ada karakteristik dari deskripsi litologi. Yang samping kiri ini deskripsi litologi sama alterasi. Baru yang kanan ini deskripsi secara mikroskopik. Misalnya pada sampel 1 adanya litologi diorit dengan alterasi argelik. Nah, pada sampel ini kita menemukan pirit, kalkopirit, dan sphalerit. Nah, ini ada pada posisi nikel sejajar, warnanya seperti ini. Nah, ketika kita lihat pada ada nggak sih direflektan? Oh, tidak ada ternyata. Tidak ada. Nah, anisotropi itu ya seperti tadi aja, covalent. Nah, masing-masing mineral itu memiliki ciri khas tersendiri. Jadi ketika kita dapat misalnya warna abu-abu kekuningan, tidak ada bireflektan, anisotropinya itu isotrop atau tidak ada refleksi dalam, itu bisa kita bilang itu pirit. Nah, itu berdasarkan handbook ya, handbook atau referensi yang kita dapatkan. Begitu juga dengan kalkopirit, sphalerit. Di sini ada beberapa sampel sih, kemarin yang saya analisis 16 sampel kalau nggak salah, kurang lebih. Nah, di sini ya 16 sampel. Ada turf brexy, ada brexy diotrem, sama brexy hidrotermal. Nah, ini merupakan mineral-mineral dan deskripsi-deskripsinya, serta di sini ada ukuran butir. Lalu next, mungkin ini handbook under mikroskop ya, mineral under mikroskop yang nanti bisa digunakan ya, misalnya ada yang mau mengamati mineral under mikroskop itu bisa menggunakan beberapa handbook ini. Sini ada dari Parseghius, Bernhard Parseghius, ada dari Ramdor, Ineson, sama apa ya? Ini pokoknya Parseghius sama Ramdor sih biasanya yang digunakan, sama Ineson untuk pengamatan mineral di bawah mikroskop ini. Ini semua bahasa Inggris ya. Jadi untuk teman-teman ya diharapkan kita belajar lah sama-sama untuk bahasa Inggris sendiri. Penutupnya itu dari kesimpulan yang saya dapat bahwa tipe cebakan di daerah penelitian itu berupa tipe cebakan epithermal sulfidasi tinggi atau high sulfidation dengan kedalaman menengah atau intermediate ya. Kedalamannya itu sekitar 500 sampai 1000 untuk kedalamannya. Nah, dilihat dari komposisi mineral, baru ada tadi alterasi, bentuk deposit, pore tekstur, dan ciri khas lainnya. Jadi juga ada mineral logam berupa energit, luzonit, covalent, pirit, kalkopirit, dan sphalerit. Serta dijumpai mineral alunit yang ciri khas dari high sulfidation atau advanced argillic. Untuk karakteristik mineralogi biji di area penelitian itu, seperti tadi yang saya perlihatkan bahwa pirit itu mengisi rongga, ada yang berbutir bebas, baru tekstur yang berlubang, ada yang berikatan sama oksida besi, baru untuk kalkopirit itu berbentuk anhedral, dan yang cukup menarik tadi ada tekstur hydrothermal replacement atau kalkopiritisis pada matriks sphalerit. Baru sphalerit tersebut juga bersifat polimorfisme, di mana perbedaan warna atau perbedaan komposisi kimia pada saat kenampakan cross nickel. Ada magnetit, baru energit luzonit yang cukup menarik tadi, sehingga covalent yang berbentuk subhedral dengan butir sangat halus ya.
Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin pembawaan materi yang kurang baik. Mohon dimaafkan, dan mungkin jika ada kesalahan dalam materi tersebut, mohon dikoreksi, dikarenakan di sini banyak juga kan praktikal atau dosen-dosen yang lebih expert di bidang tersebut. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Abraham atas materinya yang sangat menarik untuk diperdalami. Jadi kita paham seperti apa tipe-tipe alterasi, lalu seperti apa karakteristik tipe pada jebakan epithermal itu, serta seperti apa pengolahan mineral yang terkandung pada batuan. Sebelum melanjutkan narasumber selanjutnya, kita istirahat dulu 10 menit, lalu akan dimulai kembali. Baik, narasumber yang kedua masih seorang junior geologis dari Politeknik Energi dan Pertamanan Bandung, yakni Kak Gladys Safira Maswari Wirawan. Beliau telah berpengalaman menjadi junior geologis di PT Timah pada tahun 2021 sampai dengan 2022. Lalu menjadi asisten laboratorium di pusat PSDMBP pada bulan Februari sampai Juni tahun 2022. Bersamaan dengan itu menjadi asisten dosen mineralogi dan endapan biji primer pada bulan Februari sampai dengan sekarang. Riwayat organisasi yang telah diikuti yaitu menjadi ketua BPM PEP Bandung periode 2019, pendiri Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi HMTG Antediluvium PEP Bandung, serta Divisi Minat Olahraga dan Bakat HMTG Antediluvium periode 2021 sampai dengan 2022. Sebelum Kak Gladys memaparkan materinya, tak bosan-bosan saya mengingatkan kembali kepada hadirin untuk memastikan bahwa fitur mikrofon dalam keadaan mute sehingga dalam penyampaian materi berjalan dengan lancar. Kedua, saat sesi diskusi, para hadirin bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat. Kepada narasumber Kak Gladys, kami persilakan untuk memaparkan materi yang berjudul untuk memaparkan materinya selama 50 menit ke depan. Baik, terima kasih untuk moderator. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Siap, sudah jelas. Apakah sudah terlihat? Siap, sudah Kak. Baik, terima kasih moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para dosen serta peserta yang telah hadir di acara webinar. Di sini saya Gladys Safira Maswari akan memaparkan mengenai karakterisasi biji timah. Jalur timah Asia Tenggara memiliki panjang kurang lebih sekitar 2.800 km dengan lebar mencapai
km diperkirakan memiliki cadangan timah hingga 9,6 juta ton. Dengan jumlah tersebut menyumbang kebutuhan timah dunia sekitar 54% menurut Stewart tahun 1995. Keterlambatan timah di Indonesia berada di pulau-pulau yang terletak di sebelah timur Pulau Sumatera, seperti halnya dimulai dari Pulau Pundur di utara, kemudian menerus ke Pulau Singkep di selatan, Pulau Bangka hingga Pulau Belitung. Kebetulan jika pulau-pulau yang membentang teratur dari utara hingga selatan ini tersebut merupakan pulau-pulau penghasil timah, dengan latar belakang sejarah geologi lah yang membentuk kesamaan itu. Di timah sendiri, Indonesia merupakan produsen atau produksi timah yang nomor 2 setelah Cina, dengan Cina memiliki jumlah timah sampai saat ini yaitu 52.000 ton dan Indonesia memiliki kurang lebih 17% dari total cadangan timah di seluruh dunia menurut USGS tahun 2017. Pembentukan jalur timah ini sendiri dimulai dari Kepulauan Riau hingga Kepulauan Bangka Belitung yang tidak dapat dipisahkan dari tektonik Asia Tenggara, khususnya di Myanmar, Thailand, dan Malaysia. Dikarenakan daerah tersebut terbentuk melalui proses periode tektonisme yang sama. Kemudian terbentuknya jalur timah ini disebabkan oleh tumbukan atau kolisi antara lempeng Shibumasu dengan lempeng Indochina. Nah, selama proses tumbukan inilah yang terjadinya pengkayaan timah atau tin enrichment. Pada proses tumbukan lempengan Shibumasu ini di Indonesia dan Indochina menghasilkan magma yang bersifat asam, yaitu dengan kandungan silika yang tinggi kurang lebih sebanyak 65%. Magma ini kemudian menerobos dan memukul menjadi batuan granit. Selama penerobosan inilah endapan mineral yang kaya akan timah. Hal ini juga dijelaskan jika seiring waktu pembentukan magma menjadi granit, terbentuk pula endapan mineral yang kaya akan timah. Dengan kata lain, batuan granit merupakan jejak utama yang terdapat mineralisasi timah, khususnya di jalur timah Indonesia di Asia Tenggara. Nah, untuk secara regional, Pulau Belitung merupakan runtunan batuan metasedimen yang berumur dari karbon hingga permo. Runtunan ini dibedakan menjadi formasi kelapa kampit dan formasi tajam dan formasi siantu menurut Baharudin 95. Daerah batu besi atau daerah penelitian saya ini merupakan bagian dari zona granitoid jalur timur, sehingga diharapkan pada daerah batu besi ini akan mendapatkan jebakan biji tipe skan dengan mineral utamanya adalah magnetit dan mineral ikutan radioaktifnya berupa monasit dan zirkon yang merupakan salah satu mineral REE atau rare earth element. Secara geologi regional, daerah batu besi ini merupakan daerah kontak antara batuan malihan formasi kelapa kampit yang berumur permokarbon dengan diorit kuarsa batu besi yang berumur kapur. Nah, di sini ada mineralisasi timah, di mana tipe endapan timah itu terbagi menjadi dua, yaitu timah primer dan juga timah sekunder. Timah primer ini merupakan hasil dari pembentukan pada saat akhir pembentukan batuan dengan suhu sekitar kurang lebih 800 derajat Celcius hingga 400 derajat Celcius. Sementara timah sekunder ini merupakan hasil dari proses sedimentasi yang terjadi terhadap jebakan biji timah primer. Timah dalam bentuk endapan ini biasanya terbentuk bersama dengan proses pembentukan batuan granit, di mana batuan granit itu sendiri awal mulanya merupakan bagian magma yang asam menerobos ke batuan di daerah Kepulauan Riau, di Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Pembentukan endapan timah primer itu sendiri terbentuk pada akhir-akhir yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Pada suhu tersebut, kondisi magma mengandung sisa gas sebagai larutan sisa yang diantaranya senyawa SNF4. Pada senyawa tersebut kemudian bereaksi dengan air atau H2A yang membentuk senyawa SNO2 atau yang dikenal juga sebagai mineral kasiterit. Nah, mineral kasiterit inilah yang menjadi pembawa endapan timah primer di Indonesia itu sendiri.
batuan granit ini mengalami proses tektonik berupa pengangkatan, bahkan beberapa mengalami patahan dan peretakan. Dari akibat proses tektonik ini, batuan granit yang tadinya berasal jauh di bawah permukaan bumi muncul di atas permukaan bumi seperti pada gambar di sini, di mana proses terjadinya timah primer itu berada di sekitar daerah Masif Grayson, Pegmatite, dan Tansipian Grayson. Kemudian dari hasil timah primer ini terbawa dan tererosi yang kemudian akan menjadi timah sekunder. Kemudian pada mineral pembawa 4 mineral utama atau mineral primer seperti kasiterit, silindrite, Frenchgate, dan stannite. Namun pada umumnya yang dijumpai di daerah penelitian itu, mineral pembawa timah itu dijumpai yaitu kasiterit dan stannite. Dalam Grayson, mineral kasiterit umumnya berasosiasi dengan mineral wolfram, topaz, kuarsa, dan muscovite, serta fluorite. Sedangkan pada endapan placer, mineral kasiterit hadir dengan mineral seperti monasit maupun magnetit. Mineralisasi SN ini terbentuk sebagai mineral kasiterit hasil proses hidrotermal atau proses pembentukan Grayson dan terkonsentrasi membentuk endapan placer yang berasal dari rombakannya. Untuk kasiterit ini sendiri, yaitu merupakan biji timah, adalah salah satu galian timah oksida dengan rumus kimia SnO2 yang memiliki warna hitam atau merah kecoklatan. Kasiterit ini juga biasanya mengandung mineral ikutan seperti pirit, kuarsa, zirkon, ilmenit, lambam, bismut, arsenik, stibnite, ataupun kalkopirit. Namun pada umumnya di daerah penelitian ini, kasiterit yang saya jumpai berasosiasi dengan magnetit ataupun pirit maupun kalkopirit. Ada juga yang berasosiasi dengan zirkon dan ilmenit. Dan untuk stannite ini sendiri di daerah penelitian saya ini cukup jarang ditemukan karena dia bentukannya lebih halus dibandingkan kasiterit, sehingga dalam penglihatan secara megaskopis sedikit kurang terlihat. Jadi mungkin dibutuhkan juga seperti tahapan analisis seperti XRD untuk melihat apakah ada mineral pembawa timah lainnya selain kasiterit. Stannite ini juga merupakan mineral sulfida dari tembaga, besi, dan timah dengan rumus kimia Cu2Fe-SnS4 yang merupakan salah satu mineral yang dipakai untuk memproduksi timah. Dan stannite ini merupakan mengandung timah kurang lebih sekitar 28% timah, 13% bersih, 30% tembaga, dan 30% belerang. Pada umumnya stannite ini berwarna biru hingga keabu-abuan. Namun pada daerah penelitian itu, stannite ini warnanya agak sedikit kehitaman. Mungkin juga karena faktor dari berasosiasinya dengan magnetit tersebut. Kemudian pada silindrite ini, dia itu merupakan mineral sulfonat yang mengandung timah, timbal antimon, dan besi. Silindrite ini membentuk kristal pinakoidal dengan triklinik, di mana biasanya membentuk silinder atau tube seperti pada gambar yang di sini. Dia membentuk silindrite maupun tube dan mempunyai, dan di mana bentuk nyatanya itu seperti gulungan. Biasanya warna silindrite ini berwarna abu-abu metalik. Kemudian ada Frenchgate dengan rumus kimia Pb5SN3Sb2S14. Frenchgate ini masih satu keluarga dengan sulfida dengan kadar sulfida yang cukup kompleks dan masih berkaitan erat dengan mineral silindrite. Nah, di sini ada sifat fisik dari mineral serta karakteristiknya. Nah, dapat dilihat juga di sini ada kasiterit dengan rumus kimia SnO2 dengan berat jenis 6,8 hingga 71. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika warna kasiterit ini dia umumnya agak kuning kecoklatan dan kuning kemerahan. Sama halnya yang saya jumpai di daerah penelitian, dia memiliki warna sedikit kuning kemerahan dan juga coklat kehitaman. Kemudian ada juga ilmenit, monazite, serta zirkon, pirit yang masih dapat ditemui di daerah penelitian untuk mengetahui
menurut dia merupakan indikasi dari mineral pembawa timah maupun mineral ikutan timah. Bisa dilihat hingga ini. Dan di sini ada endapan skan yang merupakan batuan yang tersusun oleh silikat Ca, Fe, Mg, dan Mn. Di mana bentuk ini penggantian batuan kaya karbonat selama proses metamorfisme, regional ataupun kontak, dan metasomatisme sebagai respon pada intrusi batuan beku dari bermacam-macam komposisi. Pembentukan skan sendiri itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap rekristalisasi, yang kedua ada tahap infiltrasi fluida hidrotermal magmatik, yang terakhir yaitu tahap retrograd. Dari tahap rekristalisasi ini, pada batuan ini di sekitar intrusi yang disebabkan oleh kontak intrusi dengan batuan yang menghasilkan marmer dari batu gamping, batuan Hornfels dari batuan serpi, kuarsit, dan batu pasir. Nah, untuk reaksi skan sendiri ini dapat terjadi sepanjang kontak litologi dan juga dapat dijumpai adanya mineral-mineral talc dan atau wolfstanit pada batuan marmer. Dari proses yang bekerja adalah yaitu adanya reaksi isokimia akibat difusi elemen-elemen mineral akibat reaksi dengan lautan metamorfik. Selain itu juga terjadi infiltrasi fluida ke dalam tubuh batuan, di mana pada tahap infiltrasi ini yaitu infiltrasi fluida hidrotermal magmatik yang merubah komposisi asli dari mineral-mineral penyusun litologi marmer dan batuan lainnya, yang kemudian menjadi batuan pembawa endapan skan serta memodifikasi mineral-mineral kalksilikat yang terbentuk pada pertama kalinya. Dan proses ini terjadi di suhu sekitar 400 derajat hingga 800 derajat Celcius, yang kemudian disebut sebagai metamorphic prograde dan metasomatic prograde. Pada proses ini terjadi selama mineral pembawa endapan biji sebagai mineral anhidrous dan mineral-mineral oksida seperti magnetit, kasiterit, dan sulfida yang mulai terbentuk. Pada tahap ketiga yaitu tahap retrograde yang berasosiasi dengan proses pendinginan magma dan kemudian adanya alterasi hydrous terhadap mineral-mineral skan. Pada tahap ini kandungan kalsium cenderung akan memiliki peluruhan dan volatil akan mulai membentuk mineral epidot yang rendah kandungan besi, klorid, actinolite, dan mineral lainnya. Kemudian pendinginan suhu pada tahap ini akan menghasilkan mineral-mineral sulfida alterasi pada umumnya mengubah mineral skan yang membentuk pertama kali sehingga adanya pengendapan sulfida. Pada gambar ini merupakan singkapan dari batuan yang teralterasi skan, di mana singkapan ini cukup jauh dari intrusi kontak granit yang kurang lebih sekitar 1 hingga 1,5 kilometer. Dan kemudian dari adanya proses intrusi batuan granit ini, kemudian yang bertumbukan dengan batuan karbonat akan menghasilkan alterasi skan yang kurang lebih yang dijumpai di gambar ini yang ada di daerah penelitian. Kemudian berdasarkan batuan yang terubah, yaitu skan itu memiliki 2 jenis, yaitu endoskan dan exoskan. Di mana endoskan ini adalah endapan skan yang terbentuk pada kontak batuan sedimen dengan intrusi ataupun di dalam batuan beku, intrusi itu sendiri sebagai xenolit. Sementara exoskan sendiri yaitu yang terbentuk di sekitar intrusi batuan beku dan tidak mengalami kontak langsung dengan intrusi. Berdasarkan hasil analisis saya sendiri, pada singkapan ini dapat disimpulkan jika singkapan batuan skan ini merupakan tipe batuan yang terubah dalam bentuk exoskan, di mana dia tidak berada di sekitar intrusi batuan beku dan tidak mengalami kontak langsung dengan intrusi karena jaraknya cukup jauh dari batuan intrusi. Kemudian ada berdasarkan jenis mineral, di mana berdasarkan jenis mineral ini perbedaannya terdapat di pembentukan suhunya, yaitu yang pertama ada skan prograde, di mana skan prograde ini sendiri terbentuk di suhu tinggi, yang kemudian umumnya dijumpai mineral-mineral bersuhu tinggi seperti garnet, linopiroxen, biotit, humid, montiselit, dan sebagainya. Sementara pada skan retrograde ini terjadi di pembentukan di suhu rendah,
yang kemudian tersusun oleh mineral-mineral seperti serpentin, amfibol, epidot, klorid, kalsit, dan sebagainya. Kemudian pada tahapan analisis saya sendiri ini terbagi menjadi 3, yaitu ada XRF atau X-ray fluorescence, di mana XRF ini secara luas digunakan untuk menentukan komposisi unsur suatu material. Dengan adanya XRF ini kita dapat mengetahui unsur-unsur apa saja yang terdapat pada material tersebut. Biasanya untuk metode XRF ini saya digunakan sendiri, yaitu dengan cara penghalusan sampel, kemudian dilakukan shift analisis atau diayak hingga mendapatkan ukuran-ukuran mesh itu tersendiri. Kemudian dari penggunaan XRF ini kemudian ditembak sebanyak 3 kali untuk menghasilkan sampel yang homogen serta dapat dihitung sebagai rata-rata sebanyak 3 kalinya ini. Dan kemudian untuk XRD sendiri, yaitu atau X-ray diffraction, merupakan salah satu metode analisis yang untuk mendeskripsikan batuan dan suatu nyawa kimia dalam wujud padat menggunakan difraksi atau pantulan sinar X. Nah, untuk XRD ini sendiri, dia dapat menganalisis berbagai jenis mineral yang terdapat pada sampel. Sama halnya pada XRF, untuk sampel XRD ini sendiri, dia dihaluskan hingga 200 mesh untuk mendapatkan hasil secara homogen. Dan untuk XRD-nya itu sendiri, dia sampel yang digunakan cukup kecil, kurang lebih sekitar 200 gram, dan kemudian akan dimasukkan ke dalam bentuk kepingan dan akan dianalisis menggunakan alat. Selama kurang lebih sekitar 16 menit per sampel. Kemudian ada mineralografi yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya oleh Kak Abraham, di mana mineralografi itu untuk mengetahui jenis mineral-mineral yang ada di biji dengan menggunakan metode sayatan poles dan sinar pantul. Nah, untuk sampling itu sendiri, ada sampel yang saya ambil ini juga dari tipe batuan scan, yaitu diketahui komposisi mineral yang pada sampel ini yaitu ada magnetit dengan dia tuh memiliki sifat kemagnetan yang cukup kuat dan juga amfibol dengan bentuknya yang prismatik panjang, kemudian ada malassite dengan ciri-cirinya itu dia agak berwarna kehijauan, kemudian ada kalkopirit, kalsit, dan klorid. Dan untuk kalkopirit sendiri ini dia memiliki warna yang lebih kuning dibandingkan warna pirit, ada agak emas-emas kekuningan gitu. Dan kalsit dia warnanya agak putih susu dan juga klorid. Nah, setiap sampel ini dia memiliki ciri-ciri batuan teraltrasiskan seperti adanya klorid, epidot, dan juga magnetit. Di mana yang dijelaskan sebelumnya, jika sampel yang saya ambil ini merupakan jenis sampel scan retrograde yang terbentuk pada suhu rendah. Kemudian memasuki pada pembahasan XRD dan XRF. Nah, diketahui hasil dari analisis XRF portable itu memiliki nilai sebagai berikut, di mana 50-70 ini adalah ukuran mesh dan rata-ratanya itu sekitar kurang lebih 10.820 ppm, di mana nilai tertinggi hasil dari penembakan unsur SN ini yaitu berada di mesh 200 dengan angka rata-rata 10.020. Kenapa dia bisa tinggi hingga memiliki nilai 10.820? Dapat dilihat juga pada hasil persentase diagram pie untuk analisis XRD yang dijelaskan sebelumnya, yaitu di mana mineral pembawa timah yang kita tahu yaitu ada stanit, ada kasiterit, ilmenit, dan monazite. Dan dilihat juga di sini cukup banyak untuk mineral pembawa timahnya dengan stanit dengan kadar 0,2%, kemudian kasiterit 2,5%, dan nilai ilmenit yang cukup tinggi sebagai mineral ikutan timah yaitu 23,4%, dan monazite juga 2,9%. Nah, dari ini juga diketahui nilai magnetite-nya itu 15,8%, di mana dia cukup kecil dibandingkan dengan
nilai-nilai mineral pembawa timah yang hadir di sampel 1 ini. Dan dia juga tidak hanya mineral pembawa timahnya juga yang dapat dicari, tapi kita juga dapat mengetahui nilai-nilai mineral apa saja yang ada di sampel. Seperti ini, di mana dia terdapat mineral fluoride yang cukup tinggi, yaitu 45,6%, serta ada juga dioksida 9,6%. Kemudian untuk sampel 2 ini juga dilihat perbedaan yang cukup jelas dengan sampel 1 sebelumnya, di mana untuk nilai unsur SN ini dia cukup rendah dibandingkan sampel 1, di mana sampel 1 dia mencapai angka 10.000, sementara untuk unsur SN sendiri di sampel 2 ini hanya mencapai nilai tertingginya yaitu 2.857 ppm pada ukuran MES 140. Kemudian dibandingkan juga ke hasil persentase diagram pie pada sampel XRD ini. Kenapa dia unsur SN-nya bisa rendah? Kita bisa lihat juga di hasil persentase diagram pie ini untuk hasil XRD, dan untuk magnetit sendiri dia memiliki nilai yaitu 7,5% berbanding balik dengan hasil nilai XRD pada sampel sebelumnya yaitu hanya 15,8%, dan dia bisa mendapatkan nilai unsur SN hingga 10.820. Sementara untuk XRD yang sampel kedua ini, mineral pembawa timahnya itu cukup sedikit atau mungkin sangat sedikit, yaitu 0,1%. Dan untuk mineral-mineral lainnya yaitu ada fluoride yang memiliki cukup tinggi yaitu 5,6%. Pada hasil pembahasan XRD dan XRF ini kemudian bisa dihubungkan juga dengan pembahasan mineralografi yang telah dilakukan. Untuk pada mineralografi ini, pada sampel ini dapat dilihat jika terdapat mineral arsenopirit dan juga kasiterit serta magnetite. Di mana si magnetite ini dia berwarna krem agak kecoklatan atau abu-abu kecoklatan dengan bentuk isotropik dan berbutir halus. Di mana dapat kita lihat mineral magnetit ini dia menjadi mineral dominan sebagai mineral logam. Dan kemudian untuk kasiterit ini sendiri dia memiliki karakteristik dengan warna kuning kecoklatan dan berbentuk butir sangat halus. Dan kemudian ditemukan beberapa butiran-butiran yang lepas, dan juga ini yang di sebelah sini merupakan butiran-butiran lepas, dan untuk yang di arah panah ini dia memiliki sifat berinklusi dengan magnetite. Kemudian ada juga sampel yang sini di mana dia untuk mineral dominannya adalah hampir semuanya magnetite, namun magnetite-nya ini dia berbentuk sebagai dominan sebagai mineral logam dan juga dengan tekstur berlapis serta masif. Dan ada beberapa juga telah mengalami hematisasi terutama pada bagian luar kristal seperti yang kita lihat di sini dia warnanya agak berubah, agak berbeda dengan magnetite yang di sebelah sini. Di mana magnetite yang sebelah kanan itu dia lebih warnanya ke abu-abu putih kekreman. Nah, kemudian yang magnetite yang mengalami hematisasi itu dia agak berwarna lebih cerah dibandingkan magnetite yang belum mengalami hematisasi. Kemudian pada pembahasan ini di mana hasil XRD dan XRF ini memiliki pembahasan mineralografi yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita dapat mengingat kembali atau menghubungkan dengan hasil XRD dan XRF sebelumnya, yaitu dia memiliki nilai unsur SN atau timah yang cukup tinggi hingga 10.800, sementara berbanding balik dengan mineral sampel sebelumnya. Kenapa dia bisa memiliki nilai timah unsur SN yang cukup tinggi? Itu dapat dilihat pada hasil pembahasan mineralografi, di mana dia untuk magnetite-nya itu sendiri, dia itu berbutiran halus, namun masih menjadi mineral dominan logam. Namun kita juga dapat melihat di sini ada ilmenit dengan ukuran yang cukup besar, dengan bentuk kristalin halus, dan
Dia ini merupakan berbentuk dalam fragmen, tidak seperti mineral-mineral sebelumnya yang hanya berbutir halus. Kemudian di sini juga ada kromit yang berwarna abu-abu gelap dengan berbentuk kristalin dan isotropik, dan sebagian terdapat di dalam fragmen. Dia masih mengikut ke arah ilmenit. Dan untuk sampel berikutnya, dia juga memiliki ada magnetite dan kasiterit. Di mana kasiteritnya ini dia masih berinklusi dengan mineral dominan magnetite yang berwarna abu-abu kecoklatan ini. Dan untuk kasiteritnya itu sendiri dia berwarna agak coklat-coklat kekreman, agak coklat ke orange mungkin ya. Karena agak setiap warna yang dihasilkan itu cukup berbeda-beda. Nah, kita bisa agak mundur lagi ke sebelumnya, di mana sampel ini kan memiliki mineral dari hasil XRD itu terdapat stanit, kasiterit, ilmenit, dan monazite. Dan kemudian dihubungkan kembali dengan hasil mineral di sini. Apakah nanti dapat dihubungkan ke arah pengolahan? Bagaimana jika bentuk si karakterisasi mineralnya itu seperti apa? Seperti misalnya kan di sini ada seperti contoh di sini kasiterit ini berinklusi dengan mineral magnetit, sehingga pada tahapan XRF ini kita dapat tahu jika sampel itu harus dihaluskan hingga ayakan atau ukuran mesh berapa untuk mendapatkan hasil optimalisasi unsur SN ini lebih baik. Dan ada juga penggunaan magnetic separator untuk menghilangkan atau membuang sifat unsur Mg atau magnet sehingga dia mendapat kadar Sn yang lebih baik lagi. Nah, dari kesimpulan penelitian yang saya lakukan ini, mineral pembawa timah yang hadir pada sampel yaitu berupa mineral kasiterit dan mineral stanit. Nah, kemudian kedua mineral tersebut berasosiasi dengan mineral magnetit, di mana magnetit menjadi mineral logam dominan yang hadir dan mewakili area sampling. Kemudian, mineral timah yang di dalam presentasi yaitu dengan rentang 0,1 hingga 2,5% sebagian sebagai butir lepas dan umumnya merupakan berupa inklusi dengan magnetit. Dan juga terdapat mineral ilmenit dan monazite yang hadir menjadi mineral ikutan timah atau MIT. Kemudian berdasarkan deskripsi sampel secara mikroskopis juga dan serta analisis XRD ini, diketahui sampel merupakan biji scan dengan menciri mineral berupa seperti magnetit, actinolet, kasiterit, dan klorit yang terbentuk pada tahap pembentukan scan. Diketahui epidot kalsit dan juga klorit ini merupakan penciri dari mineral jenis scan retrograde yang terbentuk pada suhu rendah. Kemudian untuk hasil analisis XRF portable pada sampel, yaitu SN sendiri memiliki kadar dengan rentang 2013 hingga 10.820 ppm, di mana nilai kadar ini akan semakin tinggi jika fraksis yang digunakan semakin halus dari ukuran mesh kurang lebih 140 hingga 200. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Ada di waktu untuk tambahan Kak, mungkin ada. Kurang lebih mungkin nanti bisa ditanya jawab saja. Terima kasih Kak Gadis atas materi yang dipaparkan yang begitu menarik dan bermanfaat. Ternyata timah ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Timah tersebut menyumbang 54% untuk pemanfaatan di dunia. Baik, kedua narasumber sudah materinya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi selama 20 menit sampai 30 menit ke depan. Perlu diingatkan kembali para hadirin yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand atau langsung diketik di kolom chat.
Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah terkumpul. Untuk pertanyaan pertama ada dari Kak Febri Anggara dari PET Bandung. Izin bertanya untuk Kak Abraham. Mohon dijelaskan analisis komposisi mineral pada biji yang menggunakan XRD dengan metode mineralografi. Apa kelebihannya? Baik, sekian untuk itu pertanyaan. Bisa dijawab sekarang atau gimana Kak Abraham? Boleh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya tadi. Siapa? Febri ya? Wah, Febri, mantap. iya, Pak. Pertanyaannya cukup menarik ya. Bagaimana, apa sih bedanya mineralografi dengan XRD ya tadi? Nah, kalau untuk perbedaannya itu simpelnya kalau mineralografi itu kita mengetahui elemen-elemen atau unsur-unsur yang ada pada batuan. Seperti tadi kan Gladys pakai analisis XRD ya. Nah, jadi di analisis XRD itu kan kita bisa mengetahui, oh di sini ternyata ada misalnya CUS, berarti covalent kan. Nah, berarti ada covalent. Ada misalnya kalau di saya kan ada pirit. Nah, itu kalau di XRD itu dia hanya bisa baca itu. Jadi dia baca unsur kimianya. Sedangkan kalau untuk mineralografi sendiri, dia itu kan dalam tampilan gambar ya. Tadi kan ada gambar-gambar mineralografi. Jadi mineralografi itu dalam tampilan gambar mineral under microscope. Nah, jadi kita bisa melihat tuh, oh ternyata kan tadi misalnya kita lihat dari XRD, oh ternyata ada pirit nih. Nah, kita lihat di dalam gambar atau dalam mineralografinya. Oh, seperti apa pirit itu? Apakah dia berikatan sama sulfida lain atau dia itu saya jadi butiran bebas. Nah, itu. Kalau mineralografi itu kelebihannya itu ya kita bisa melihat si pirit itu ada di mana sih, dia berikatan atau berasosiasi sama apa. Itu mungkin Feb kalau dari saya. Terima kasih. Mungkin kalau ada tambahan atau kesalahan bisa dikoreksi dari dosen-dosen Pak Ben, Pak Sab. Terima kasih. Baik, apakah pertanyaan Kak Febri sudah terjawab? Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Kak Arya Dipa untuk Kak Bram nih. Apakah penentuan tipe deposit menggunakan metode mineralografi pada endapan epithermal low sulfidation juga dianjurkan atau terdapat metode lain yang dapat digunakan? Sekian itu mungkin Kak. Kemudian Terima kasih untuk mineralografi ketika di low sulfidation. Sebenarnya mineralografi itu relatif ya. Misalnya semua tipe deposit, apakah itu skarn, semua tipe deposit itu bisa kita lihat di mineralografi gitu. Jadi apakah itu LS, HS, atau skarn, ataupun deposit-deposit lain, intinya itu mineralografi itu pengamatan mineral logam di bawah mikroskop. Jadi misalnya kalau di petrografi itu kan kita bisa menentukan nama batuan dan mineral-mineral seperti kuarsa, kalsit. Nah, mineral-mineral seperti itu kita bisa lihat di petrografi. Nah, biasanya di petrografi itu tidak bisa terlihat ya untuk mineral-mineral logam seperti pirit, kalkopirit, galena. Misalnya itu tidak bisa diidentifikasi di petrografi gitu. Jadi itu hanya kenampakannya hitam kalau di petrografi. Jadi mineral opak. Nah, itunya kita bisa menggunakan mineralografi untuk mengetahui itu. Oh, ternyata ada logam misalnya galena. Oh, ternyata ada logam sphalerit. Nah, kalau di low sulfidation kan itu sistem urat ya, vein system. Nah, kalau untuk penggunaannya itu ya bisa mengetahui sih seberapa dalam kita sudah sampai di posisi mana sih. Kan low sulfidation itu ada bentuk modelnya. Nah, ketika kita menemukan mineral A, mineral B, misalnya kita menemukan sphalerit galena di dalam, kita udah mengetahui bahwa itu tipe low sulfidation. Berarti itu kita sudah di bagian bawah di low sulfidation tersebut. Jadi kalau semakin ke bawah itu kan kadar emas itu semakin berkurang ya. Maksudnya
semakin ke bawah itu semakin dalam ya. Semakin dalam itu kadar emas itu kan semakin berkurang dengan seiring bertambahnya atau melimpahnya base metal seperti Cu, Pb, Zn. Nah itu. Jadi ketika kita misalnya dapat sampel, kita analisis mineralografi langsung ketika ketemu sphalerite, galena, dan kita tahu bahwa itu low sulfidation. Berarti, oh ternyata kita sudah ada di bagian bawahnya nih. Jadi untuk di low sulfidation sendiri bisa juga untuk menentukan kita ada posisi di mana, dan selain itu mineral-mineral pencirinya juga kita ketahui. Mungkin seperti itu, Aryadi Pak, yang bisa saya jawab. Untuk Aryadi Pak, bagaimana, sudah terjawab? Baik, selanjutnya untuk Kabram nih. Lagi-lagi Kabram nih. Dari Kak Fasya Zahra, dari hasil mineralografi diketahui tipe deposit emasnya. Apa kegunaannya dengan mengetahui tipe deposit tersebut? Lalu apakah hanya berguna untuk mengetahui proses metalurgi yang akan digunakan pada tiap-tiap deposit atau ada yang lainnya? Bagaimana Kak? Oke, sip. Wah, memang angkatan 20 ini kritis-kritis ini pertanyaannya ya. Mantap-mantap. Geologi memang harus kritis lah ya. Jadi kalau untuk mineralografi seperti apa ya tadi ya, dibilang Fasya itu bahwa dapat mengetahui tipe deposit dan juga berguna untuk metalurgi ya. Nah, kalau kegunaan lainnya dari mineralografi itu ya seperti tadi yang saya jelaskan di pertanyaan Pas Arya tadi. Jadi selain kita bisa mengetahui mineral-mineral atau asosiasi mineral logam yang ada itu, kita bisa mengetahui juga. Misalnya kita dapat sampel nih. Saya suka memberikan contoh aja, soalnya kita harus berpikir di lapangan. Geologi itu kan ya harus mengandai-andai lah. Nah, jadi ketika kita nemu sampel, kita langsung analisis mineralografi. Nah, di lapangan juga kan kita dengan data-data dukung seperti tadi, misalnya litologi, ultrasi, nah itu kita bisa mengetahui depositnya kan. Nah, ketika kita sudah dapat depositnya seperti apa, kita bisa mengetahui juga posisi kita ada di mana sih. Yang pertama itu, posisi kita ada di mana. Misalnya, oh dapat nih, ternyata pas dapat sampelnya itu, oh ada mineral, banyak mineral, misalnya mineral-mineral tembaga, misalnya bornit, atau mineral-mineral kuvelit. Nah itu kan berarti ciri khas misalnya tembaga porfiri ya. Tembaga porfiri berarti dengan sampel sekecil ini kita bisa mengetahui itu. Oh ternyata dimensi porfiri itu seperti apa gitu. Jadi dimensi porfiri itu kan sangat besar ya. Tapi kita cuma dapat nih satu sampel, satu batu kecil, tapi mineral-mineral penciri tembaga porfiri itu sudah jelas di itu. Otomatis kita sudah terbayang, oh nantinya, oh berarti ini porfiri ini. Nah dimensinya seperti apa? Oh, otomatis luas. Dengan dimensi yang luas itu ya kita dapatkan sampel. Berarti kita dapat sampel. Ketika kita analisis, kita lihat tadi udah tahu itu porfiri ya, dimensinya berarti besar. Nah kita mau tahu nih, kalau memang kita dapat, kita bisa tahu posisi kita ada di mana sih di porfiri itu. Apakah ada shallow atau di intermediate ataukah di deep, di dalam. Kedalamannya itu shallow, deep, sama intermediate. Nah, itu kita bisa lihat juga dari assemblage mineral itu. Jadi misalnya kita mendapatkan mineral-mineral base metal, berarti itu kita sudah semakin dalam di bagian sistem hidrotermal tersebut. Mungkin itu saya Fasya. Terima kasih. Mungkin kalau ada kesalahan koreksi ya Pak Ben, Pak Sap. Baik. Untuk pertanyaan Kak Fasya, bagaimana? Sudah terjawab? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Kak Gladys dari Airi. Kak mau bertanya, pada deposit skarn, mineral magnetit bersatu dengan mineral timah. Bagaimana cara memisahkan antara mineral magnetit dengan mineral timah? Mungkin silakan untuk Kak Gladys. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari Airi. Dari hasil pemaparan sebelumnya kan kita juga
mengetahui jika deposit yang diambil itu berupa scan, di mana scan-nya ini merupakan scan magnetit dengan nilai dengan mineral dominannya itu berupa magnetit. Sehingga pada cara pemisahannya itu kita juga harus mengetahui karakteristik mineral timah, yaitu si kasiteritnya sendiri ataupun mineral lainnya dengan mineral magnetit ini. Nah, dari hasil pemaparan tadi, kita kan jadi tahu nih, mineralnya itu sifatnya itu ternyata dia saling berinfusi dengan magnetit atau saling interlock. Sehingga kita juga perlu memerlukan yang namanya analisis XRF dan juga shift analisis, di mana pada shift analisis itu sendiri kita dapat mengetahui ukuran dari sampel yang kita haluskan itu baiknya ada di ukuran berapa, seperti yang telah saya lakukan itu, nilai kadar SN yang paling tinggi atau cukup tinggi itu ketika dia memiliki nilai ukuran mesh lebih halus seperti di ukuran mesh 140, mesh 200, dan kemudian dihubungkan kembali dengan hasil mineralografi itu, di mana mineral timah atau kasiterit ini dia saling berinfusi. Nah, bagaimana caranya ketika untuk diolah nanti? Dari yang saya tahu, untuk memisahkan mineral magnetit dengan mineral lainnya itu kita cukup dengan menggunakan magnetic separator. Nah, kemudian kita perlu juga menghaluskan sampel tersebut agar sehingga sifat asosiasi mineral timah dengan magnetitnya itu sudah tidak saling mengunci atau interlock. Nah, setelah memiliki nilai ayakan atau ukuran mesh yang sudah tepat, kita juga dapat menggunakan magnetic separator atau memisahkan mineral magnetit atau besinya ini dengan mineral-mineral lainnya, terutama pada mineral timah. Kurang lebih seperti itu untuk mungkin ada yang kurang atau ini bisa nanti bisa ditambahkan ke para dosen, Pak Beni maupun dosen lainnya. Untuk moderator mungkin. Masih. Mohon maaf. Untuk pertanyaan Kak Airi, apakah sudah terjawab? Apakah ingin ada ditambahkan pertanyaannya, Kak Airi? Baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk Kak Gladys dari Kak Sigit Setiawan. Pada hasil analisis biji menggunakan minegrafi, kasiterit dijumpai bersama-sama dengan mineral magnetit. Apakah kandungan magnetit tersebut mempunyai potensi untuk diusahakan secara ekonomis? Mungkin silakan untuk Kak Gadis. Ya, terima kasih Sigit untuk pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan ini itu juga cukup ini ya, bisa kita tahu juga tadi pada saat hasil analisisnya itu dijumpai mineral-mineral lainnya seperti mineral kasiterit maupun magnetit yang menjadi di mana si magnetitnya ini dominan. Sebenarnya pada setiap biji atau itu kan memiliki mineral-mineral atau unsur yang saling berasosiasi satu sama lain. Dan juga sebenarnya memiliki potensi yang sama-sama dapat dikatakan ekonomis. Pada pertanyaan sebelumnya kan tadi Airi menanyakan kan bagaimana untuk pemisahan
mineral magnetit dengan mineral timah atau si kasiteritnya ini. Nah, pada saat kita proses pengolahan bijinya ini, kita juga dapat mengambil hasil si kasiteritnya ini dan juga mungkin juga bisa mengambil hasil mineral magnetit ini yang akan menjadi besi. Pada saat pemrosesannya itu kan kasiterit dan magnetit ini kan saling berasosiasi ataupun saling berinterlok satu sama lain, sehingga perlu diadakannya penghalusan atau pengecilan ukuran mes pada setiap biji yang kita jumpai atau kita ambil ini. Nah, dari penghasilan mes ini kan kita juga dapat tahu, oh, dia memiliki di ukuran mes sekian mineral kasiterit dan mineral magnetitnya ini sudah tidak terlalu saling mengunci atau sudah tidak saling interlock. Kemudian pada saat proses pengolahannya itu kita dapat mengambil entah itu konsentrat si timahnya dan juga konsentrat magnetitnya. Dengan cara magnetitnya ini kita memisahkannya dengan menggunakan magnetic separator yang sebelumnya juga saya sudah bahas. Jadi ketika mineral dua-duanya ini sudah terpisahkan, baik kasiterit atau timah ini maupun mineral magnetit ini bisa sama-sama memiliki nilai ekonomis yang dapat dijual kembali atau mungkin kedua-duanya itu bisa saling menguntungkan untuk kedepannya. Yang saya tahu juga di daerah penelitian saya itu dia mineral merupakan daerah batu besi di mana hampir semua litologi atau daerah sekitarnya itu memiliki kandungan besi ataupun magnetit yang cukup tinggi. Jadi kemungkinan jika untuk magnetit atau besinya ini diolah ke depannya bisa menghasilkan nilai ekonomis yang atau sama-sama yang ekonomis. Kurang lebih seperti itu untuk pertanyaan Sigit. Baik, untuk pertanyaan Sigit, apakah sudah terjawab atau tidak? Atau ada pertanyaan lagi gitu? Itu ke Gladys atau ke Abraham? Mungkin. Oh, baik. Baik, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah acara sesi diskusi telah selesai. Kita dapat pengalaman yang berharga dari Kak Abraham dan Kak Gladys selaku junior geologis. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan dapat bermanfaat dan membuat kita lebih tertarik lagi suatu batuan ternyata banyak cerita dalam sebongkah batu tersebut. Dan akhirnya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam berbicara saat webinar berlangsung. Saya Muhammad Rahman pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Acara saya serahkan kembali pada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang diberikan dan tanya jawab yang luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran kita. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada Bapak Ibu dosen dan peserta untuk menyalakan kamera Zoom. Pada hitungan ketiga, admin akan layar yang ada